Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maudini Mutiara Wandarti dari kelas Praktikum Analisis Multivariat 1C, jurusan Statistika Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance. Apa itu MANOVA? MANOVA adalah singkatan dari Multivariate Analysis of Variance. MANOVA adalah teknik statistik yang dapat digunakan untuk secara bersamaan mengeksplorasi hubungan antara beberapa variabel independen yang bersifat kategorikal dan dua atau lebih variabel dependen yang bersifat kontinu. Maka dari itu, MANOVA merupakan pengembangan dari ANOVA atau Analysis of Variance. Kapan MANOVA digunakan? MANOVA digunakan untuk menampilkan ANOVA pada beberapa variabel dependen secara serentak. MANOVA dapat digunakan ketika terdapat variabel dependen lebih dari satu. Berbeda dengan ANOVA yang dapat digunakan ketika terdapat satu variabel dependen saja. Adapun keunggulan dari MANOVA yaitu mampu digunakan untuk menganalisis pengaruh setiap variabel independen yang berskala kategorik terhadap masing-masing variabel dependen secara terpisah, di mana variabel dependen berskala kuantitatif. Berikut adalah asumsi MANOVA. Yang pertama, berdistribusi normal multivariat. Distribusi sampling dari variabel dependen dan semua kombinasi linearnya adalah normal. Yang kedua, kesamaan ragam dari matriks ragam peragam, yaitu menggunakan uji box M di mana nilai P kurang dari 0,001. Yang ketiga, kelinieran. Diasumsikan terdapat hubungan linear antara variabel dependen. Berikut adalah model MANOVA untuk klasifikasi satu arah. Dapat dilihat sebagai berikut. Untuk hipotesis pengujian yaitu H0 matriks μ1 sama dengan matriks μ2 hingga matriks μ ke K. Untuk hipotesis 1 yaitu matriks μi tidak sama dengan matriks μj, di mana I tidak sama dengan J. Kemudian tabel MANOVA, itu ada sumber keragaman perlakuan, galat, dan total. Untuk derajat bebas perlakuan sebesar K-1. Untuk JK dan HK perlakuan sebesar matriks H. Untuk derajat bebas galat sebesar N-K. Dan JK dan HK galat sebesar matriks E. Untuk derajat bebas total sebesar N-1. Untuk JK dan HK total sebesar matriks T, di mana matriks H adalah matriks jumlah kuadrat dan hasil kali perlakuan. Untuk matriks E adalah matriks jumlah kuadrat dan hasil kali galat. Untuk matriks T merupakan matriks jumlah kuadrat dan hasil kali total. Untuk rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya adalah kriteria pengujian atau statistik uji. Jika H0 benar, dapat digunakan statistik uji. Yang pertama itu kriteria Wilks, kriteria Lawley-Hotelling, kriteria Trispilley, dan kriteria akar maksimum Roy. Untuk rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian pendekatan F untuk kriteria pengujian. Kriteria pengujian sudah dibahas sebelumnya, yaitu ada Wilks, Lawley-Hotelling, Pillay, dan Roy. Terdapat distribusi pendekatan F di bawah H0 untuk setiap kriteria pengujian, di mana R sama dengan banyaknya peubah respon, RT sama dengan derajat bebas perlakuan, S adalah minimum dari R dan RT, H adalah maksimum R dan RT, M1 sama dengan nilai mutlak R min RT min 1 dibagi 2. M2 sama dengan N minus K minus RT min 2 dibagi 2.
G sama dengan N min K sama dengan 1 dikurangi RT min R plus 1 dibagi 2. Untuk U sama dengan RRT min 2 per 4. Untuk T bernilai akar dari R kuadrat RT kuadrat min 4 dibagi RT kuadrat plus R kuadrat min 5 jika RT kuadrat plus R kuadrat min 5 lebih dari 5. Jika T sama dengan 1 untuk selainnya. Kemudian studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh nyata antara perlakuan terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh secara bersama-sama. Data yang diperoleh sebagai berikut. Terdapat 3 perlakuan pada penelitian ini, yaitu kloroquine NaC 0,25 dan NaC 0,5. Dari data tersebut, gunakan MANOVA klasifikasi satu arah untuk mencapai tujuan di atas. Berikutnya adalah penyelesaian studi kasus menggunakan aplikasi R. Yang pertama, kita memanggil data terlebih dahulu, yaitu dengan library readXL, yaitu membaca data dari Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita akan membuat matriks dari data tersebut, yaitu dari kolom MDA hari ketiga, MDA hari kelima, dan MDA hari ke-7. Diperoleh matriks Y1, Y2, dan Y3 dengan masing-masing baris 9 dan kolom 1. Kemudian membuat matriks untuk perlakuan. Kemudian dipanggil perlakuan. Kemudian membuat data frame dari perlakuan Y1, Y2, dan Y3. Kemudian X faktornya. Kemudian kita akan menguji asumsi normalitas multivariat menggunakan library MVNormTest, yaitu menggunakan M-Saviru test. Kemudian asumsi homogenitas, yaitu menggunakan library BART, yaitu Bartlett test, dengan data frame tanpa kolom pertama dan X faktornya. Kemudian uji MANOVA, yaitu MANOVA-RES, MANOVA dari Y1, Y2, Y3 terhadap perlakuan. Kemudian ini ada summary-nya dari kriteria pengujian yang sudah dibahas sebelumnya, ada 4, yaitu Wilks, Hotelling, Pillay, dan Roy. Kemudian summary.aof MANOVA-RES. Kemudian hasil pengujian dan interpretasi. Yang pertama, uji asumsi normalitas multivariat diperoleh output dari aplikasi R, yaitu sebagai berikut. Untuk hipotesisnya, H0 yaitu data berdistribusi normal multivariat. H1, data tidak berdistribusi normal multivariat. Untuk keputusannya, untuk Y1, yaitu perlakuan dengan MDA hari ketiga, nilai P yaitu 0,006398, yaitu kurang dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Untuk Y2, yaitu perlakuan dengan MDA hari kelima, nilai P-nya 0,3976, yaitu lebih dari alfa 0,05, maka H0 diterima. Untuk Y3, yaitu perlakuan dengan MDA hari ke-7, nilai P yaitu 0,01629, kurang dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Interpretasi, pada taraf nyata 5% sudah cukup bukti bahwa data berdistribusi normal multivariat pada perlakuan dengan MDA hari kelima. Dan data tidak berdistribusi normal multivariat pada perlakuan dengan MDA hari ketiga dan hari ke-7. Selanjutnya adalah uji asumsi homogenitas. Diperoleh output sebagai berikut.
Untuk hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat perbedaan matriks kovariansi. H1 terdapat perbedaan matriks kovariansi. Untuk keputusannya didapat nilai P yaitu 0,003125 kurang dari alfa 0,05 maka H0 ditolak. Untuk interpretasinya, pada taraf nyata 5% sudah cukup bukti bahwa terdapat perbedaan matriks kovariansi antara perlakuan terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh. Selanjutnya, uji MANOVA. Uji MANOVA dilakukan pada kriteria pengujian atau statistik uji. Terdapat 4 kriteria pengujian yaitu Wilks, Sotelling-Lille, Lawley, dan Pillay dan Roy. Hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat perbedaan pengaruh nyata antara kloroquine NaC 0,25 dan NaC 0,5 terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh. H1 terdapat perbedaan pengaruh nyata antara kloroquine NaC 0,25 dan NaC 0,5 terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh. Untuk keputusannya, dari semua kriteria pengujian tersebut, p-value lebih dari alfa 0,05, maka H0 diterima. Interpretasi pada taraf nyata 5% sudah cukup bukti bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh nyata antara kloroquine NaC 0,25 dan NaC 0,5 terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh secara bersama-sama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.